Assalamualaikum bos, mesin las Rhino-nya datang lagi nih. Sekarang penyakitnya beda, voltasenya dia turun di 60-an, kalau kemarin 70-an ya. Sekarang kita cek. Nah ini di 64 volt ya. Kemarin kalau buat ngelas di 40 aja kan udah bagus ya. Ini sekarang 80 aja nggak bisa, harus di atas 100. Di atas 100 aja dia lengket-lengket. Dan saat ngelas sepertinya voltasenya drop, kipasnya mati. Sekarang kita coba ya. Hei, tadi apa nih? niku Wis gelem urip ngono lho, tapi iki tegangane cilin. ketoke ngedrop ketoke. Lah seneng kono gede Mas Erik. Oh, kalau drop lho. Oh, tinggal petang volt lho. Kira tuh? Tinggal papat. Nah, ini tegangan drop nggak mungkin bisa buat ngelas. Ya tekanan tuh. Asalnya standarnya kemarin pas rusak mati pun tak dandani normal 75, sekarang 65 turun 10, dibuat ngelas habis. Terus iki. Kayak iki urip. Aku selak. Iki urip mati. Mati urip baru mati. Nah, Apa tuh Ki? UV. Lampu UV loh. Iya. Ngomong tentang lampu UV ngono lho. Lah kerumune anu Mas, maksud apa? Iku urip, Ya, iki. jangan. Durung putus. Masa urung putus peteng ini? Urip. Iki anyar iki. Screen-nya iki Mas. Jempre Mas. Gak usah kayak fuse nih. Kita screen kita galak nyambung galak ora. Cuy ora. Galak. Salah. Iki urip Mas. Iki urip. Tapi baru tetep mati. Coba. Kok gak mati deh. Udah mati kadang urip. Kita nyalakan. Kita cek dulu arus dari elko itu ya. Ini ada berapa volt? Ini 245 ya. Kita cek ini 25 voltnya ini ada 25 volt. Oke. Tiga belas 13,8 bagus. Lalu apa yang membuat las ini nggak mampu ya atau ngedrop saat dipakai? Relay bekerja dengan normal. Sepatunya ambil kecek. Pundi gede? Hah? Coba. Nggih. Oke, di sini ada dua. Kita akan coba ya. Kita akan coba menaikkan tegangan dari sini, dari potensio multitron yang untuk mengejas ampere. Itu di sini kita cari kabel yang ke potensio ampere yang di depan. Di sini ada dua buah potensio ini. Kita coba aja. Ini step up kan. Siapkan kayak gini. Ayo kita ubah ke volt DC dan kita adjust ya. Kita hidupkan. Ampere kita set ke 40. Itu kita buat ngelas itu udah enak enggak? Ini standarnya. Kalau 40 itu buat ngelas enak, ya seterusnya enak.
nggak bisa. Kelihatan nggak ya? Oke, sudah segitu, turun, kadang nggak stabil gitu. Nah, 62. Nah, ini nggak bisa buat ngelas, dia drop kan. Di kamera saya taruh sini aja. Kita adjust ini ya, ke kanan muternya. Oh, nggak tambah yang sebelah sana. Nggak ada perubahan sama sekali. Oke, ini elko udah saya copot semua karena tegangan yang keluar dari PSU ini nggak ada 300 volt ya, dan cenderung turun. Suplai dari situ akan mempengaruhi output semuanya karena ini adalah pusatnya. Ini semua udah saya cek, NTC aman, nggak panas, semuanya juga nggak panas. Dioda, resistor ini aman semua, bahkan ini juga aman. Ini kita hanya ukur kapasitas ya, kapasitens kalau di situ ya kan. Untuk melihat nilai sesungguhnya dari sebuah elko itu diperlukan alat ESR. Jadi ini hanya sebuah kapasitas, dan isi daripada kapasitas itu adalah nilai ESR daripada si elko. Ini 470 400 volt, 464 466 ke 44 elko nya itu nilainya segitu semua, hanya turun 5 mikro aja, bagi semua. Lalu kita akan mengarah, tadi itu masalahnya di potensio multitrun ya, potensinya kita adjust itu nggak bisa. Kayak gini, ini ada 2 buah potensio multitrun, resistometer sama aja, ini juga itu potensiometer, resistometer sama aja. Nah ini yang buat ngejust itu. Ini saat saya adjust, ini ada bunyi klik klik klik, itu biasanya udah rusak potensio ini. Nah, kita akan ganti ini nilainya berapa saya juga nggak tahu, saya ada stok itu 500 nggak salah, 500k. Kita coba ganti ini. Oke, progresnya kemarin kan tegangan ngedrop, udah sampai ke elko yang besar ya. Kemudian ini optokoplernya saya ganti, kopler saya ganti. Kemudian saya menemukan dioda. Nah, dioda itu saya ganti. Lalu coba cek juga tuh R itu adalah R feedback yang terhubung ke kabel merah itu dan terhubung ke sini. Nah ini R nya itu udah melar atau enggak, cek aja itu. Akhirnya ini sudah, sebenarnya kalau saya lihat ini ya, kemungkinan ada satu problem di modul PWM nya ini, karena tegangan di sini kadang normal kadang enggak. Maksudnya normal kadang enggak, kadang turunnya masih dalam batas standar ya, 11 ke atas, cek video saya sebelumnya, dan kadang juga 13,8. jadi ini tegangan kerjanya itu tentang 11 volt sampai 14 volt ya, 14 lebih dikit nggak apa-apa. Kalau sampai 15 lebih MOSFET akan gampang jebol, yang pasti ya drivernya juga jebol, modul drivernya gate. Kemudian api udah keluar, malah sangat besar, masih terlalu besar, potensio di 0, api besar, kemeratak. Nah kayak gitu ya, nggak bisa buat ngelas ya kan. Terus saya curiga di potensio 2 ini ya, seperti itu.
Ini belum saya ganti. Lalu kemudian potensio utama ini, yang ini ampere ya, yang sebelah sini sebenarnya ya ampere juga sih tuh. Ini yang sebelah sini. Jadi kalau ini kan hadapnya ke sini ya, ke depan ya, yang kabel 3 depan itu kalau ada yang lupa itu masuknya ke yang sebelah sana. Kalau dari sini 1 2 ya, masukin 2 yang dekat kabel ini, yang bagian depan. Terus yang 3 kabel lagi bagian bawah itu yang nomor 1, yang sini pinggir sini sendiri. Nah ini bersihkan aja nih di dalamnya, ini kotor ya, jangan dikerok, bersihin aja pakai thinner. Kemudian jangan lupa yang ini diminyakin, ini kontol-kontolannya ini diminyakin biar enteng. Potensio ini bagus sih, cuman untuk bautnya ini nggak berdiri sendiri gitu loh, karena yang ini pelanangannya ini kan masuk. Ini kalau semakin kencang ya ini semakin seret ya, jangan kencang-kencang kalau ini. Terus ini saya cek, nanti saya videokan sendiri ya, ini cara ngeceknya ini ya. Dan caranya kalau api besar ini dicopot, apinya masih besar enggak? Kalau apinya besar berarti ada problem di PWM. Oke, itu aja tandanya. Kalau dilakoni kan enak ya, ininya ikut modul sendiri, jadi bisa dipisahin. Nah istilahnya kayak gini, ini modulnya kan ini PWM nya, terus papan bawahnya kan ini. Kalau dilakoni kan PWM nya kan ikut ini lah, ini kalau dilepas ya otomatis modulnya ini lepas gitu. Nah, sedangkan kalau ini dilepas modulnya ini nggak main, sama aja sebenarnya, cuman ini kalau di mata kan susah bedainnya. Nah kalau dilakoni ini dicopot satu paket sama ini kan dicopot, ini ikut modul PWM nya. Nah, tinggal papan bawahnya ini dicopot. Kalau api masih besar berarti kalau dilakoni itu modul bawahnya ya, ada problem di modul bawahnya. Jadi untuk modul apa PWM nya aman, jadi kita bisa fokus. Nah kalau ini berarti ada problem di modul bawah ya, antara ini sama ini udah nggak ada lagi kan, masuknya kan dari sini. Nah masuknya dari sini. Nah pada intinya kalau ini dicopot, kalau api masih besar ya itu problemnya di situ. Kalau api kecil berarti problemnya ada di sini. Nah problemnya di sini. Ini diatur oleh 2 potensio multitrun ini. Kalau dilakon yang 120 atau 160 itu kan 1, ini kan 2. Ini stereo. Nah ini saya cek nah itu 0 udah ada segitu ya. Ini kita nolkan aja sekalian, ini nggak jelas, ini naik turun naik turun naik turun. Nah saya putar ke kiri untuk mengurangi. Manteng. Oke, kita matiin, kita pasang ya. Nah, karena ada pengaruhnya kan beda tuh. Ini 0. Ini saat dipasang ini 0. Sekarang kita coba
Saya akan naikkan dikit 20. Dan naikkan ke 40. Ya, kita pakai standarnya ini. Perhatikan suaranya dan lemparan api. Kalau suaranya lembut, gak kemeratak dan api kayak gitu, artinya udah selesai kerjaan, udah bagus. Nah, tuh bunga-bunga apinya yang muncrat ini kan dikit, berarti kan ini kemakan, artinya ini mateng kayak gitu. Nah, enak, ini di 40 udah manteng. Oke, kerjaan kita udah selesai kayak gitu. Videonya penuh dengan problem. Sayangnya Rilon ini udah umur, udah usia sih, udah lama, lalu rusak karena nggak mau lebih rusak karena ini lebih mahal ya daripada lakoni. Sama yang punya itu dianggurin di rumah, karena dulu sebelum saya kesini dia pernah benerin barangnya, pernah benerin ke orang lain dan nggak jadi. Nah, orang di sini kan nggak gitu sifatnya, itu ciri khasnya orang di sini. Misalkan ke bengkel itu nggak jadi, berarti bengkel itu nggak bisa. Nah, istilahnya maunya sebuah bengkel itu dianggap dewa, jadi kalau segitu ya pasti jadi, pasti bisa kayak gitu. Nah, susahnya kita kadang ada yang nggak bayar, ada yang kurang nunggak terus nggak bayar, dan macam-macam lah. Misalnya maunya menang sendirilah konsumen itu. Kita sebagai teknisi juga susah, mau hidup, cari hidup di sini juga susah. Kita kan manusia bukan dewa, jadi saya tekankan ke mereka di sini, yuk jangan pernah menganggap teknis itu dewa. Semua itu punya batas dan kelebihan masing-masing. Kalau di teknisi itu nggak bisa, bukan sebab bahwa dia nggak bisa. Ini kan juga rezeki. Nah, rezeki itu turun di dua orang, yang punya dan tukangnya. Nah, tukang kan hanya jasa, perantaranya Tuhan untuk memperbaiki barangnya orang itu, kayak gitu. Faktor rezekinya si tukang itu pun juga sedikit, kebanyakan faktor dari yang punya. Ya kayak gini lah. Di dunia saya yang lain, di dunia aluminium, kalau kita mengerjakan rumah orang yang rewel, yang ruwet, aslinya orang itu pikir di dalam pekerjaan itu pasti ada masalah kayak gitu. Sama aja orang kayak gini, konsumen yang modelnya kayak gitu pasti dibikin ruwet sama Tuhan. Udah pasti, itu pedoman ya, buktikan. Dan Anda yang melihat ini, yang merasa seperti orang seperti itu, ruwet, rewel, pasti Anda dibikin ruwet. Sudahlah, itu patokan Anda, rubahlah cara hidup Anda itu. Ternyata itu juga terbawa di dunia teknisi. Kalau ada konsumen datang, Pak, ini TV saya kayak gini, ini kira-kira apa yang rusak, habis berapa, kita sekian Pak, kalau sampean nggak mau ya silakan dibawa pulang, kalau mau ya silakan ditaruh, tunggu antrian kayak gitu. Ya udah Mas, ini saya DP. Nah, justru kalau orang kayak gitu, apalagi orang ini aja nggak usah DP lah, ya udah Pak, saya pasrah kembali baik dan bisa dipergunakan lagi, sudah biayanya berapapun monggo. Nah, itu malah gampang ngerjainnya. Kadang ini pegang tuk ini udah selesai. Apalagi yang DP di awal itu kan membantu meringankan beban si tukang. Dan pedomannya di sini, terserah Anda mau percaya sama agama Anda atau enggak, saya nggak mau tahu. Yang pasti saya percaya pedomannya kayak gini. Ini dari Quran, dari Tuhan langsung ya, karena saya Islam. Allah kan mengatakan siapapun yang meringankan beban orang lain akan diringankan pula bebannya. Ini udah pedoman. Hidup jangan dibikin kayak gitu. Semakin Anda mempersulit orang lain, ya Anda akan dipersulit. Nah, itu pedoman di situ aja udah. Itu kebalikan dari firman Tuhan tadi. Ini kan resistor, dan resistor itu nggak boleh melar, nggak boleh kurang jauh dari ukuran aslinya. Misalkan 1K ya toleransi berapa persen gitu kan, biasanya 900 berapa gitu, atau lebih dikit 1000 berapa kayak gitu. Coba dilihat ini, kita ke ohm ya ukurannya. Nah gitu. Kalau
Nah, kalau diputar, saya fullin ini ya. Nah, sini tetap, yang sini 0, resistansinya 0. Dan yang satunya ini melar, ini yang untuk yang depan ini. Tuh, 200 itu enggak bisa ditolerir sebenarnya, terlalu banyak lebihnya. Yang sini, nah, kalau dikecilin posisinya, tuh, nah ini udah nggak main ini harus diganti, Jadi problemnya itu sebenarnya di potensio kecil ini yang dalam dan potensio besar ini. Udah, ini problemnya api besar dan api kecil. Udah gitu aja, semoga bisa membantu masalah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ndang budal kok. Ini 20.000 apa 30.000?